semua, kembali lagi bersama saya Siva Rahmaida. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai isu ketidaksetaraan gender di Meksiko. So, selamat menonton! Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara. Meksiko merupakan negara federasi yang terdiri dari 31 negara bagian dan sebuah distrik federal, yaitu ibu kota. Namun, tahukah Anda, UNDP Human Development Index pada tahun 2011 menempatkan Meksiko pada urutan ke-61 dari total 187 negara dengan nilai ketidaksetaraan gender sebesar 0,382. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai isu ketidaksetaraan gender, saya akan menjelaskan pengertian mengenai gender itu sendiri. Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Di negara Meksiko, perempuan memiliki lebih sedikit peluang karir, menghadapi lebih banyak hambatan untuk mendapatkan pekerjaan, menderita tingkat pelecehan yang tinggi, dan penghasilan rata-rata hanya 14% lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan bagi kaum perempuan. Kesetaraan gender tak hanya berperan pada sektor ekonomi saja, namun juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, kemanusiaan, dan juga politik. Negara Meksiko memiliki sumber daya besar pada bidang pertanian dan pertambangan. Hal ini menyebabkan Meksiko memiliki peran besar dalam pasar kerja internasional. Namun, hal ini tak sesuai dengan tenaga kerja di negara tersebut yang hanya menggunakan sebagian besar populasi laki-laki dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Adanya ketidaksetaraan gender dalam mendapatkan pekerjaan tentunya membawa aspek lain dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga banyak terjadinya diskriminasi akan pekerja perempuan. Dalam sektor perusahaan swasta, perempuan Meksiko masih memiliki keterbatasan yang terdiri dari 7,5% Dewan Manajemen Perusahaan terbesar Meksiko, jauh di bawah rata-rata negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang sebesar 20%. Adapun Meksiko menempati urutan ke-61 dari total 187 negara dengan nilai ketidaksetaraan gender sebesar 0,382. Hal ini terjadi karena tingginya angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender merupakan salah satu tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan psikologis. Korban dari kekerasan seksual berbasis gender ini kerap kali terjadi pada perempuan. Kekerasan ini pada akhirnya digunakan untuk memperkuat kedudukan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Adapun cara yang digunakan dalam kekerasan seksual memiliki beberapa bentuk, seperti eksploitasi, penyiksaan, melakukan ancaman, percobaan dan tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan emosional terhadap perempuan. Meksiko sendiri memiliki beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Instituto Nacional de Estadística y Geografía sebagai badan statistik dan geografi yang dimiliki oleh Meksiko memaparkan data kekerasan yang dialami oleh perempuan di Meksiko, di mana pada tahun 2003, 44% dari seluruh jumlah perempuan di negara ini menjadi objek kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di dalam forum komunitas. Pada tahun 2006, 46% dari seluruh jumlah perempuan berusia 15 tahun ke atas telah menjadi korban kekerasan seksual dari suami atau teman pria mereka. Hingga pada akhirnya, kekerasan seksual di Meksiko pada tahun 2012 semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah korban perempuan dari kekerasan seksual berusia 15 hingga 24 tahun sebesar 5.908.099 orang. Adapun kota Ecatepec
Ecatepec, Ciudad Juarez, dan Chihuahua merupakan daerah perbatasan antara Meksiko dengan Amerika Serikat yang menjadi daerah yang paling rawan kekerasan seksual bagi seluruh perempuan di negara ini. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 1/5 dari jumlah perempuan yang ada menjadi korban yang tidak selamat dan sekitar 4.000 dipastikan menghilang sejak tahun 2012. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan Meksiko ketika mereka berada di tempat umum. Kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum ini pada tahun 2003 tercatat oleh Ministry of Health 120.000 kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan. Lalu, bagaimana pemerintah Meksiko dalam mengatasi masalah ini? Dalam mengatasi masalah kekerasan seksual yang ada, Meksiko bergabung dan berkomitmen dengan kampanye He4C. Tujuan dari bergabungnya Meksiko dengan kampanye He4C adalah mengatasi kekerasan seksual dengan cara mengubah pola pikir perempuan dan laki-laki Meksiko dalam menyikapi kekerasan seksual. Lalu, apa itu kampanye He4C? Kampanye He4C adalah salah satu program kampanye yang dimiliki oleh UN Women Goodwill. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesetaraan gender di dunia. UN Women Goodwill sendiri merupakan bagian dari UN Women, sebuah agensi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi hak-hak perempuan di seluruh dunia. Kampanye He4C resmi didirikan pada 20 September 2014 di kota New York, Amerika Serikat. Adapun Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal PBB secara langsung menunjuk Emma Charlotte Watson sebagai duta besar dari kampanye ini. Adapun perlu kita ketahui bahwa Meksiko merupakan negara pertama yang bergabung dengan kampanye ini dan kampanye ini merupakan kampanye pertama yang berhasil mengubah pola pikir perempuan dan laki-laki di Meksiko. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2017, adanya peningkatan akan kesetaraan gender perempuan dengan sudah adanya hasil pemegang kursi pemerintahan yakni lebih dari 40% kursi di Kongres. Jauh di atas rata-rata negara lainnya yang masih bergejolak pada kasus ketidaksetaraan gender. Hal ini perlu adanya dukungan dalam rangka mempromosikan partisipasi perempuan sesuai dengan kemampuan dan profesi yang diunggulkan, baik dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika yang akan sangat penting untuk menutup kesenjangan gender di pasar tenaga kerja dan guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Sekian pembahasan pada video kali ini. Thank you for watching.